Halo, selamat datang kembali di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Kali ini saya akan ngebahas tentang fundamental yang cukup penting terhadap ekonomi di tahun 2023 karena banyak sekali ekonom ditambah peran media yang menggembor-gemborkan 2023 itu resesi. Di akhir video saya juga akan menjelaskan sedikit teknikal tentang Bitcoin dan video ini merupakan gambaran kecil dari video yang ada di grup Cuan Kripto. Video yang dari grup cukup panjang, saya share sedikit tentang fundamental ekonomi sekaligus technical analysis Bitcoin. Disclaimer, ini adalah pandangan pribadi saya. Untuk koin lainnya, sekaligus saya sharing entry, kapan saya masuk market itu ada di grup. Dari sharing entry terakhir yang Bitcoin drop kemarin, teman-teman di grup nikmatin cuan yang lumayan bagus. Jadi tunggu apa lagi? Yuk join bareng kita. Buat yang mau join grup nanti di akhir video jelaskan. Dan bagi teman-teman yang baru nonton channel ini, make sure di subscribe dan di like videonya ya. Karena di sini tempatnya kita ngebahas segala hal tentang kripto. Kalau gitu langsung aja kita mulai update-nya. Pertama kita ngebahas inflation rate atau CPI yang tadi malam dirilis itu 8,2%, lebih rendah dari bulan sebelumnya tetapi lebih tinggi dari konsensus pasar. Dan seperti yang saya bilang sebelumnya ya, para pelaku pasar itu nggak suka kalau prediksi mereka itu salah atau ekspektasinya mereka itu salah dan hasilnya itu market overreact. Entah karena mereka panik atau gimana jadi harganya ngedam. Bahkan stock market Amerika Serikat saat pembukaan marketnya pun ada gap kosong, harganya ngedam. Lalu setelah market buka itu malah kembali naik lagi. Begitupun dengan Bitcoin. Di sesi London itu harganya didam, tapi saat masuk sesi New York langsung ada volume besar yang menahan harganya. Maka dari itu saya lebih suka analisis maupun trading menunggu konfirmasinya itu saat market New York buka. Kalau saat sesi Asia dan London, itu volume transaksinya tipis dan kecil jika dibandingkan dengan New York. Dan market institusi itu Sabtu Minggu atau weekend libur. Makanya kalau weekend saya pun nggak trading. Mereka itu bukanya hari Senin malam, jam setengah 9 malam WIB. Kalau volume tipis kan rentan untuk terjadi manipulasi. Teman-teman lihat sendiri deh nih ya. London Stock Exchange itu market cap-nya hanya 2,9 triliun US dollar. Sementara New York Stock Exchange market cap-nya mencapai 32 triliun, hampir 11 kali lipat dari London Stock Exchange. Market cap ini itu berkorelasi dari harga dan volume. Saya asumsikan hampir pasti itu ada lebih banyak orang juga yang trading di sana. Walaupun nggak pasti lebih banyak, tapi analoginya kita ke pasar A dan ke pasar B. Pasar A ini pasar induk dan pasar B itu pasar yang biasa-biasa saja. Saya analogikan hampir bisa dipastikan di pasar induk itu lebih ramai daripada pasar yang biasa saja. Dan kalau semakin ramai orang di pasar tersebut, artinya semakin banyak orang juga yang mengkonfirmasi. Maka dari itulah saya menunggu konfirmasi itu setelah market atau pasar yang ramai itu buka. Konfirmasi itu bisa diartikan sebagai seluruh orang setuju, entah itu harganya breakout atau breakdown. Saya kasih contoh lagi, misalkan di pasar induk belum buka, misal belum buka. Harga cabai antara 45.000 sampai 50.000 di pasar induk. Dan dengan barang yang sama, di pasar biasa misalkan harganya drop banget sampai 30.000. Karena harga terakhir di pasar induk itu 45.000, lalu di pasar biasa nih harganya 30.000. Saat pasar induk buka, orang-orang larinya pertama ke pasar biasa dulu dong. Dibikin stoknya habis sampai harganya naik lagi setara dengan harga pasar induk. Analoginya nggak sempurna sih, cuman ya kurang lebih teman-teman dapatlah intinya lah ya. Kita balik lagi ke analisis nih. Hasil CPI yang turun tapi sedikit lebih tinggi dari ekspektasi para pelaku pasar membuat market jadi overreaksi di saat sesi New York belum buka dan sekarang kembali lagi bahkan lebih tinggi dari 3 hari belakangan. Artinya itu ada minat beli yang cukup besar masuk dan hal-hal seperti ini tuh sangat wajar banget saat ada data penting yang dirilis. Mungkin para pelaku pasar itu ketakutan karena takutnya The Fed terus agresif menaikkan suku bunga karena perekonomian itu udah cukup berdampak
diperparah dengan naiknya suku bunga. Bahkan United Nations meminta The Fed dan sentral bank lain untuk menghentikan sementara kenaikan suku bunga. Saya ngejelasin sedikit ya tentang perekonomian tahun depan karena Om Kurniawan itu request. Katanya para ekonom dan banyak analis lain tahun depan itu akan resesi. Sebenarnya pernah saya singgung beberapa waktu lalu di video update tanggal 2 Agustus ya. Teman-teman bisa tonton aja di grup utama, di scroll ke atas tanggal 2 Agustus. Saya ngejelasin cukup detail tentang definisi resesi. Emang agak unik sih definisinya tuh dipelintirkan. Ujung-ujungnya itu definisinya resesi adalah 2 kali GDP negatif berturut-turut dalam 2 kuartal. Ini udah 2 kuartal berturut-turut negatif. Bisa dikatakan resesi. Resesi itu lebih parah daripada krisis ya. Kalau krisis itu 1 kuartal data GDP minus, itu dianggap krisis. Kalau resesi, minimal 2 kuartal berturut-turut GDP minus. Artinya resesi itu lebih parah daripada krisis ya. Dan saya akan ngejelasin secara singkat ya, supaya nggak makan banyak waktu. Bisa dikatakan Indonesia tahun 2023 itu tahan banting. Di kala ekonomi dunia yang lagi berantakan, kalau kita bandingkan GDP Amerika yang minus seperti ini, data dari GDP atau pertumbuhan ekonomi Indonesia itu berturut-turut positif, naik terus. Memang di saat pandemi kita lumayan parah nih efeknya. Tapi dari bulan Juli 2021 itu data kita naik terus. Bahkan terakhirnya GDP Indonesia itu naik dari 5% ke 5,44%. Jauh di atas ekspektasi para pelaku pasar. Jauh banget bahkan. Jadi bisa dikatakan ekonomi Indonesia itu cukup tahan banting. Kalau teman-teman takut karena pernyataan Pak Presiden kita yang bilang 2023 itu gelap, ya gelapnya dalam hal apa nih? Indonesia atau di luar dari Indonesia. Dan teman-teman juga harus paham, media itu sifatnya mengamplify atau membesar-besarkan. Hal yang seharusnya nggak sebesar itu malah dibesar-besarkan, ya emang itu tugas mereka sih. Hanya saja kan untuk orang awam yang nggak ngerti, otaknya kan secara nggak langsung dicuci ya. Ditakut-takutin ini itulah, diharuskan ini atau itulah, dan lain-lain. Karena tujuan dari media adalah attention kita dan juga profit. Saat orang-orang panik dan takut ngejual segala asetnya dengan murah, orang-orang kaya ngebeli itu dengan harga murah. Setelah krisis selesai, orang kaya makin kaya, orang menengah dan ke bawahnya makin susah. Maka dari itu saya paling gak suka banget ngeliat media massa, tanda kutip nih ya, media massa. Saya pernah ngejelasin juga, member lama mungkin sedikit ke-remind atau diulang lagi nih ya. Dan saya juga pernah nge-share juga di YouTube public. Informasi itu ada 2. Yang pertama itu adalah information for the masses, dan kedua adalah information for the classes atau insider. Jadi informasi untuk massa adalah media massa untuk menggiring opini banyak orang, sementara para elit itu mendapatkan information for the classes. Jadi kita nih ya, saya udah kasih tahu rahasia ini, teman-teman di sini jangan mudah percaya sama media massa. Media massa itu sifatnya menggiring opini. Bisa-bisa kita jatuh ke jurang karena informasi tersebut. Sementara para elit itu mendapatkan informasi lain. Kita jangan jadi domba-domba yang terlalu percaya ya. sorry, skip. Dan saya mau kasih data lagi nih dari Kemenko. Proyeksi Kemenko inflasi di bulan September itu 1,38%. Tapi ternyata datanya itu adalah 1,17%. Artinya tuh lebih rendah dibandingkan perkiraan Kemenkeu. Dan kalau teman-teman telusuri lebih dalam lagi dari data Kemenkeu, siaran pers tanggal 4 Oktober 2022, inflasi lebih rendah dari perkiraan. Manufaktur ekspansif 13 bulan berturut-turut. Di sini jelaskan ekspansi manufaktur meningkat menunjukkan terus menguatnya permintaan dalam negeri dan ekspor, dan juga kebijakan pemerintah untuk menyerap resiko global terbukti efektif untuk menjaga momentum penguatan pemulihan ekonomi nasional. Lalu, saya kasih probability-nya Indonesia resesi tahun 2023 dari menterinya sendiri nih yang ngomong. Ini daftar negara yang terancam resesi. Teman-teman bisa ngelihat, pertama itu Amerika Serikat, kedua Eropa, ketiga Cina. Cina lumayan parah sih emang. Dari data saya ngelihat cukup beresiko. Lalu Mongolia, Korea Selatan, ke-6 Indonesia nih. Tapi teman-teman harus baca juga. Menurut Sri Mulyani, beliau itu orang yang sangat
perhitungan. Beliau memiliki data yang sangat akurat. Orang biasa nggak punya akses, tapi dia punya akses seluruh data keuangan ya. Beliau berkata perekonomian Indonesia itu masih cukup sehat dan aman dari ancaman resesi. Namun, masih ada resiko resesi ekonomi yang dialami Indonesia, yakni sebesar 3%. Jadi probability dari 100% Indonesia mengalami resesi hanya 3%. Itu menurut Sri Mulyani. Kalau dibandingkan Amerika, ya Amerika kurang lebih sekitar 70% kena resesi probability-nya. Di tahun 2008 tuh Amerika ada resesi juga karena housing crash, tapi Indonesia tahan banting tahun 2008. Ibu Sri Mulyani juga kalau nggak salah menterinya. Jadi intinya dan kesimpulannya nih ya, kita harus objektif ngelihat data dari jutaan sumber media di internet. Apakah kita masih menyerap satu info hanya dari media massa? Padahal data-data itu udah banyak banget loh ya. Jadi dari video ini semoga teman-teman dapat info baru. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke analisis ya supaya nggak kelamaan. Nanti untuk teman-teman member, saya kasih timestamp supaya ya nggak pengen dengerin saya ngoceh dan pengen langsung lihat analisisnya, teman-teman bisa klik aja langsung ya. Mungkin besok atau lusa akan saya share juga videonya untuk publik ya. Hanya sebatas tadi dan juga analisis Bitcoin. Untuk entry-nya, kapan saya masuk market, di harga berapa, dan koin-koin lain di luar Bitcoin, itu khusus untuk member ya. Kalau gitu langsung aja kita ke technical analysis. Yang pertama Bitcoin nih. Bitcoin di update tadi, kita masuk ya entry-nya. Ada 3 tempat yang saya masuk entry di 19.000, 18.655 dan juga kisaran range ini. Ini entry price saya masih ada loh ya. 19.000, 18.655 dan juga 18.165. Saya lagi coba-coba fitur di exchange ya. Lagi coba copy tradingnya juga. Jadi ada representatif datang ke saya minta dicoba. Kurangnya di sini adalah harganya nggak bisa di average. Jadi entry-nya itu pisah-pisah walaupun posisinya sama, yaitu long atau beli. Ini platform copy trading tapi saya nggak share ke teman-teman ya. Karena ini saya masih coba-coba, mungkin buat yang saya kembangkan bisa masuk ke sini. Dan coba-cobanya saya ini juga margin yang mikro. Jadi kalau hilang ya nggak pusing. Saya juga pakainya itu leverage-nya gila-gilaan. Di atas 10 yaitu 15. Ini relatif cukup besar ya bagi saya. Posisinya sama, long semua. Tetapi nggak masuk ke average. Jadi PNL-nya juga beda-beda nih. Ini posisi 19.000, ini posisi 18.600, dan ini posisi 18.100. Jadi buat orang-orang di luar sana yang bilang saya masuk di berapa tapi nggak dilakuin, di platform ini kelihatan banget entry-nya ya. Harga per entry itu saya masukin sesuai sama yang saya jelasin ke teman-teman nih. Jadi saya sharing apa yang saya lakukan terhadap keadaan market. Oh iya, buat yang bingung nih, ini kan range harga ya. Kalau saya masuknya di range harga seperti ini, budgetnya itu untuk order berlapis. Yang ini satu harga, ini satu harga, yang di sini ada sisa order, nggak kena hit. Misal budget di sini 10%, di sini 10%, di sini total budget 30%, ya tinggal dibagi aja tuh per harganya. Teman-teman misalkan mau masukin per penurunan $100 menjadi 3 entry. Ya entry pertama di sini, kedua di sini, ketiga di sini, totalnya itu 30% dari keseluruhan margin. Jadi seperti itu ya. Dan untuk Bitcoin sekarang, ini udah kembali lagi nih di atas semua entry kita. Bagi teman-teman yang kena stop loss atau kena margin call ataupun likuidasi, saya doakan semoga kedepannya dengan analisis dari saya dan teman-teman sendiri tentunya bisa kembali ruginya dan belajar leverage besar itu nggak baik. Secara technical analysis, Bitcoin sekarang mendekati resistance di harga 19.500 sampai 19.600. Market sekarang udah tutup. Kalau harganya nggak ke sana lalu drop dulu untuk nyari momentum ke 19.200-an, ya wajar. Bagi yang nggak mau holding posisi lama, tinggal di stop loss saja dalam keadaan profit. Berarti bukan stop loss, yang namanya stop profit ya. Kalau dari 3 entry, ini 10%, 30%, kurang lebih average-nya di sini. Dengan leverage 10, kenaikannya sekitar 35%-an. Kalau kena stop loss ya, stop loss-nya dalam profit atau stop profit. Mau lebih aman, stop loss-nya diturunin di 18.800 atau bahkan di
18.600. Karena dalam beberapa hari ke depan, selama nggak breakout dari 19.600, ini masih bergerak di range zona ini antara 18.700 sampai 19.600, 700 di paling tingginya lah ya. Di 19.000 juga kita punya support. Untuk saat ini saya masih holding aja posisinya karena mendekati weekend. Saat weekend itu baru saya tutup posisi. Nanti malam berarti ya saya close posisinya. Dan kalau udah profit ya diamankan sebagian deh ya. Karena nggak bijak kita ngebiarin ikan yang udah kita tangkap kita lepas lagi, padahal bukan untuk hobi tapi untuk nambah kolam kita. Nggak usah di take profit semua juga bisa kok, misal setengah atau seperempat. Kalau saya sisakan di 20.700 ya, minimal kalau nggak sampai 20.700 ke 20.300 deh. Risk reward rasionya otomatis saya naikin dong, stop lossnya dalam keadaan profit. Tadi juga udah dijelaskan dan udah saya kasih atensi lagi ya. Harap hati-hati bagi rekan-rekan yang trading futures dengan leverage karena bisa membuat terkena stop loss ataupun likuidasi. Ekspektasi saya itu market akan ngetes support dan resistance dengan cepat yang membuat banyak orang terkena stop loss ataupun likuidasi. Kalau kita ngeliat data likuidasi, ada lumayan banyak ya yang terkena likuidasi dari sisi long maupun dari sisi short. Maka dari itu kita sebagai trader harus dinamis. Turunkan leverage yang memakai leverage. Order buy-nya itu saya jelasin, risk reward ratio saya jelasin, dan saya kasih tahu juga tindakan pencegahan untuk mengamankan posisi. Ekspektasi inflasi 8,2%. Jadi kalau keadaan seperti ini lebih rendah dari bulan sebelumnya, tapi masih lebih tinggi dari konsensus pasar, terjadi pergerakan market dengan cepat. Ekspektasi saya agak salah di sini, karena ekspektasi saya itu dari 18.600 sampai ke 19.600. Ternyata beberapa saat setelah saya update, itu di sesi London ya, masih di sesi London, udah terjadi drop duluan ke harga itu. Dalam pikiran saya bilang kayaknya saat rilis data inflasi kena nih 18.200, taunya beneran kena. Dan untungnya saat kita punya strategi di market, at the end kita tetap untung. Jadi untuk Bitcoin, support terdekat saat ini adalah 19.000, resistance 19.600. Rupiahnya itu resistance Bitcoin di harga 300 juta. Support terdekatnya adalah 293 juta sampai 292 juta. Lalu next Ethereum. Ethereum kembali lagi di atas support 1.200. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. 3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya. Karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngelihat sendiri ada 92 member aktif dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.